Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 9C. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengibaran bendera One Piece dari sila ketiga. Di sini kita akan memperkenalkan diri mulai dari saya, Cantika Putra Ketut, absen 3. Perkenalkan, nama saya Gani Adiwitya Pratama dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Kanayara Nagita dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Halbis dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Zakiyana Syukira dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Nabila Adaya Putri dari absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sumber tempo politik fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT kemerdekaan RI ke-80. Menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda di sejumlah rumah dan kendaraan. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Ricky Hidayat, salah seorang warga Kebayoran, Jakarta Selatan yang berencana memasang bendera One Piece di depan rumahnya pada HUT kemerdekaan RI ke-80. Pengibaran bendera di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan berdasarkan undang-undang tersebut. Bendera negara yang sah adalah sang merah putih yang wajib dikibarkan dengan hormat. Terkait dengan pemasangan bendera selain sang merah putih, tidak ada aturan yang secara tegas melarang penggunaan bendera lain, termasuk bendera One Piece selama tidak menodai kehormatan bendera negara. Soal nomor 1 yaitu jelaskan kaitan antara sila ketiga dengan UUD pasal 27 ayat 3 dan pasal 32. Nah, pasal 27 ayat 3 itu bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kaitan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah bahwa semua warga negara Indonesia harus bersatu dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal ke-32 bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam pemeliharaan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kaitan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yaitu setiap warga negara bebas dalam memelihara dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan, yang dimana hal ini salah satu penerapan sila ketiga yaitu cinta tanah air karena telah melestarikan dan memajukan budaya Indonesia. Soal nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan? Apakah sudah sejalan dengan semangat nasionalisme? Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan menjadi perdebatan. Sebagian menganggapnya ekspresi budaya pop dan kritik sosial terhadap kondisi negara yang tidak ideal. Sedangkan yang lain melihatnya sebagai pelanggaran etika, tidak menghormati simbol negara, dan berpotensi memprovokasi serta memiliki konsekuensi hukum menurut Undang-Undang Simbol Negara. Ada juga pandangan bahwa fenomena ini justru merupakan bentuk nasionalisme kritis dan menunjukkan masyarakat mencari cara baru untuk menyuarakan aspirasinya ketika ruang formal terbatas. Pendapat menurut kami tidak sejalan dengan semangat nasionalisme karena seharusnya ketika hari kemerdekaan melakukan pengibaran bendera merah putih sebagai bentuk nasionalisme meskipun tidak melanggar hukum dan diperbolehkan sebagai untuk bentuk ekspresi, tetapi lebih baik tidak disandingkan dengan bendera merah putih apalagi ketika hari kemerdekaan. Soal nomor 3, apakah pengibaran bendera One Piece menyalahi aturan pengibaran bendera? Berikan dasar hukum pengibaran bendera merah putih dan bendera lainnya. Sebagai sebuah karya fiksi, bendera One Piece tidak disalahkan aturan pengibaran bendera karena bukan bendera resmi suatu negara. Misalnya sebagai hiasan atau bagian dari sebuah acara bertema yang tidak melanggar hukum. Pengibaran bendera di Indonesia punya aturan yang jelas, terutama untuk bendera merah putih. Selain bendera merah putih, pengibaran bendera juga diatur, meskipun tidak seketat bendera merah putih. Bendera merah putih memiliki
kedudukan tertinggi dan selalu dihormati. Pengibaran bendera lain diizinkan asal jangan lebih tinggi atau melebihi bendera merah putih dan tidak menggantikan bendera merah putih. Soal nomor 4, bagaimana pendapat kalian tentang budaya asing yang semakin mengikis nilai nasionalisme di kalangan remaja? Bagaimana upaya untuk membentuk jati diri bangsa Indonesia? Budaya asing yang masuk terus-terusan bisa bikin remaja jadi lebih ngefans sama budaya luar daripada budaya kita sendiri. Lama-lama, rasa cinta tanah air bisa luntur karena kurang bangga sama identitas bangsa. Supaya jati diri bangsa tetap kuat, caranya dengan ngenalin budaya lokal lewat cara yang keren dan sesuai anak muda. Misalnya lewat musik, film, atau konten kreatif. Pendidikan kebangsaan juga perlu dibuat lebih asik biar gampang nyampe. Intinya sih, budaya asing boleh aja kita nikmatin, tapi tetap harus disaring, jangan sampai ngalahin rasa cinta sama Indonesia. Soal nomor 5, berikan solusi dan sikap kalian menyikapi fenomena bendera One Piece di bawah bendera Indonesia agar tidak terjadi degradasi nasionalisme. Yang pertama, utamakan merah putih. Bendera negara harus di posisi paling tinggi dan terhormat. Kedua, edukasi publik. Sosialisasi makna sakral merah putih dan aturan pengibaran bendera. 3, alternatif ekspresi. Arahkan kritik atau kreasi lewat mural, poster, atau media lain tanpa menyinggung simbol negara. 4, respons proporsional. Sanksi hanya jika ada pelecehan serius. Lebih baik pendekatan dialog dan persuasif. 5, perkuat nasionalisme. Ajarkan bahwa cinta tanah air bukan sekedar bendera, tapi aksi nyata. Belajar, kerja, gotong royong. Sikap kita menghormati merah putih, menghargai jasa para pahlawan, membedakan antara ekspresi budaya pop seperti One Piece dengan momentum sosial, menjaga nasionalisme dengan cara positif dan beretika. Untuk kesimpulan, Untuk kesimpulan, lebih baik kita mengibarkan bendera merah putih daripada bendera One Piece. Apalagi pada saat HUT RI, karena walaupun mengibarkan bendera One Piece tidak melanggar hukum dan diperbolehkan sebagai bentuk ekspresi, kita bisa mengekspresikannya dalam bentuk lain. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan yang berusaha untuk mengibarkan bendera merah putih pada masa kolonial yang dimana harus bertumpah darah dan mengibarkannya. Maka, lebih baik kita mengibarkan bendera merah putih saja, tidak perlu mengibarkan bendera One Piece. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.